Setiap hari gue selalu mengusahakan untuk bangun pagi. Kenapa? Karena ketika gue bangun pagi, gue ngerasa hari-hari gue tuh lebih panjang waktunya gitu. Dan kebetulan banget, gue kan tinggal di samping masjid ya. Nih, kalian bisa dengar di luar ada yang lagi ngaji. Karena rumah gue tuh dekat banget sama masjid. Jadi setiap hari, alhamdulillah selalu kebangun sama yang ngaji, sama yang azan gitu. Jadi gak kesiangan. Kan kalau bangun tidur apa? Peluk ayah dulu kan? Kalau bangun tidur itu yang pertama peluk ayah sama ibu ya. Sekarang Elnara udah 2 tahun lebih, jadi dia udah aktif banget ya kak ya. Dan sekarang istri gue juga lagi mengandung lagi guys, doakan mudah-mudahan lancar sampai hari persalinannya. Gue tuh sebenarnya kayak gak rela tau ketika Elnara semakin besar. Kenapa gak segede gini terus sih gitu, karena lucu banget gitu, gemes banget. Sekarang udah jam 7, biasanya jam segini tuh gue siram tanaman. Jadi Elnara sama ibu dulu ya, ayo mau ke bawah dulu ya. Dari zaman SMP, gue udah dididik sama bokap harus bangun pagi terus. SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Ketika gue kuliah di Bandung, gue tinggal sama kakak gue, dan kakak gue juga menerapkan hal yang sama. Gue harus bangun pagi terus. Tapi alhamdulillah itu jadi sesuatu yang positif buat gue. Ketika bangun pagi, gue ngerasa waktu gue tuh banyak banget. Kayak sekarang nih baru jam 7 kan, tapi gue tuh udah cukup banyak beraktivitas. Kayak tadi setelah mandi, gue sedikit beres-beres. Terus gue meluangkan waktu sama anak gue. Dari mulai Elnara bangun tidur bahkan. Entah itu gue mau peluk dia, cium dia, bercanda sama dia, main sama dia, apapun lah, yang penting gue meluangkan waktu dulu untuk dia. Jadi kalian termasuk tim apa guys? Morning person kayak gue, atau yang biasanya bangun dari jam 8 ke atas gitu? Oke, sekarang kita siram tanaman aja deh di luar. Oke, sekarang tinggal nunggu Iqbalnya datang jemput gua. Karena gua lagi gak ada kendaraan, terus dia berkenan buat jemput gua, ya udah, kenapa tidak? Kalau misalkan pakai motor, gua takutnya kehujanan di jalan, apalagi gua bawa kamera yang super duper pada mahal-mahal ini, jadi ya udahlah, lebih baik Iqbal jemput sini aja. Thank you Iqbal by the way. Kalian bisa lihat sendiri seperti apa setup vlog gua. Keren ya? Dan ini lumayan berat loh guys, gue nge-vlog kayak gini. Tapi gak apa-apa, sekalian sambil olahraga juga. Itu yang tangan siapa ini? Ada Elnara. Iya pak. Itu sepatu sayang. Ya pak. Sepatu juga. Ya pak. Outer gimana? Meja atau Tapi gak ada yang gelap. hoodie? Hoodie mah ada sih. Hoodie aja. Oke. Let's go. Bal, sekarang kita mau kemana Bal? Kita foto studio. Jadi sekarang tuh foto studionya buat di ID card gitu ya. Di sini gue nanti sebagai apa Bang? Pilot drone. Pilot drone. Biasa kan DOP ya, atau misalkan editor gitu. Tapi di fotosintesa beda. Gue sebagai pilot drone gitu. Beres dari sini gue tuh masih banyak kerjaan Bang, harus ngedit ya, banyak deadline. Jadi makanya ya udahlah bikinin vlog aja gitu sekalian. Biar terlihat produktif sih sebenarnya. Lumayan loh ini pegel. Sayang kamera. Yo, Kalau diganggurin. kamera jangan sampai nganggur pokoknya kalau sekarang. Nganggur. Selama gue pakai kamera ini, gue baru ngerasain overheat tadi pagi. Mungkin karena gue setting di 4K 10 bit 422, gak tahu juga. Tapi kemarin-kemarin sih gue setting di 4K nggak overheat, biasa aja. Cuman kalau misalkan dipegang di daerah ini nih, lensa yang nempel ke body, dia memang cukup panas. Ada yang nyaranin pakai Mamiya Viper, cuman belum gue coba. Emangnya ngaruh gitu ya? Katanya sih ngaruh, cuman nggak tahu lah. Karena baru sekarang juga ini overheatnya. Kalau Sony A7 Mark III itu sering overheat kalau misalkan gue syuting di outdoor. Karena biasanya ketika gue syuting di outdoor itu cahayanya terik banget, jadi dia sering overheat. Nah kalau ini kan tadi syutingnya cuma di dalam rumah ya, nggak keluar gitu. Tapi tadi sempat overheat, makanya sekarang kayaknya gue stop dulu deh.
jadi sekarang kita sudah sampai di studionya. Ini di daerah Sumarekon guys, di Gede Bagi. Sehat Pak? Sehat dong, bro. Oke, akhirnya beres juga guys. Ini nanti gambaran di feed Instagramnya nih. Ini gue lagi megang remote drone, nih di sini. Nah ini gue nih. Terus di atasnya ini ada Faris. Drone-nya lewat ke feed atasnya. Review. Nah ini gokil nih. Tadi halus ya? Asli halus. Halusnya manehna no halus. Sudah aku duga. Apa wae. Udah amat tuh lain nama yang penting aingna halus. Saya halus. Ini bagus. Saya halus ya. Alright. Sekarang kita langsung cabut ke rumah aja karena udah beres juga. Soalnya gue gak sabar pengen ngedit videonya. Tadi di dalam juga gue udah ngedit sedikit sih, udah cut-to-cut. Gak tau ya, sekarang gue alhamdulillah nih jadi semangat setelah punya kamera baru, lensa baru, apalagi ditambah ada mic baru juga. Dan gue udah dengerin tadi kualitas mic-nya bagus banget. Gue suka mic ini karena gak ada kabel yang nyolok ke kamera. Tapi gue ngos-ngosan karena ini lumayan berat guys. Setupnya lumayan berat banget, gila. Tapi gak apa-apa lah sambil olahraga biar tangan gue juga semakin berotot. Alright. Gelap lagi di dalam. Enak banget kalau pakai ND filter tuh gak harus setting ISO lagi. Shutter speed juga dia di 60 terus. Jadi bisa akurat gitu karena kan ini 30 frame per second. Shutter speednya jadi 62 kali lipat dari frame rate. By the way guys, sampai jumpa di rumah ya karena lumayan pegel juga nih megang kamera dan gue juga mau ngobrol sama Bapak ini nih, owner dari Fotosintesa. Oh iya, jangan lupa follow Fotosintesa dan kalau kalian yang nonton video ini anak SMA, pakai jasa kita lah ya. Jadi kita kan suka bikin buku tahunan sekolah gitu. Kalian nanti cek aja Instagramnya Fotosintesa dan jangan suka untuk DM aja di Instagram kalau kalian perlu buku tahunan sekolah. Ya, kita bisa ngerjain nih. Jangan Pak? Iya dong. Mantap. Sekarang jam 6 sore, mungkin gue akan rehat sebentar sambil nunggu azan maghrib. Terus gue harus lanjut ngedit lagi guys, karena gue masih punya deadline yang harus diselesaikan sebelum akhir tahun. Sebenarnya guys, gue tuh pengen setiap hari kayak gini gitu. Jadi aktivitas gue bisa didokumentasikan, bisa dibuat video. Karena memang semuanya masih di-handle sendiri. Apalagi buat YouTube ini, gue agak susah ngasih atau ngelepas gitu aja ke orang lain. Gua masih kurang cocok aja. Bukan karena mereka agak bagus, mereka bagus-bagus kok. Tim-tim gua sebelumnya bagus banget. Bahkan ya hasilnya menurut gua lebih dari cukup. Tapi gak tau kenapa ya, kayak bukan diri gua aja gitu kalau bukan gua yang edit. Jadi gua memutuskan kalau misalkan untuk YouTube, gua akan mengusahakan untuk ngedit sendiri, syuting sendiri. Intinya sekarang gua pengen balik lagi ke masa-masa gua susahnya, ribetnya, proses syuting sendiri, editing sendiri. Apalagi udah ada gear baru, gua tambah semangat. Bener guys, ternyata ketika hasil videonya bagus, gue tuh semakin semangat untuk bikin konten. Mudah-mudahan istiqomah dan konsisten. Amin, amin, amin. So, jadi ini adalah PR terakhir gua di hari ini, ngedit beberapa video. Sebagai seorang content creator dan juga freelancer, gue udah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Walaupun pada awalnya gue lebih tertarik ke dunia videografi, tapi sampai sekarang fotografi masih gue sukai. Dan gue juga masih suka ngambil kerjaan photoshoot. Kayak beberapa hari yang lalu, gue bikin konten buat brand gendongan bayi, Zekel Baby. Gue kerja sama brand ini ketika Elnara umur 3 bulan, gue lupa. Karena gue nge-handle konten buat sosial media, website, video ads. Sampai sekarang, alhamdulillahnya gue masih rutin buat photoshoot dan video shoot untuk brand ini. Nah sekarang, gue punya beberapa tips buat kalian. Gimana sih cara gue biar terus produktif setiap harinya? Yang pertama, selalu buat to-do list gitu, atau catatan harian. Mau itu di notebook, atau misalkan di note di handphone kalian juga gak masalah. Yang penting kalian buat rencananya.
Kalau misalkan kalian gak buat rencana apa yang mau dikerjain hari ini, malah jadi bingung. Coba deh buat to-do list atau rencana harian, dan itu harus ditulis guys. Yang kedua, setelah kalian buat to-do list, coba deh dibuat urutannya berdasarkan skala prioritas. Mana yang lebih penting, itu yang paling duluan dikerjain gitu. Yang ketiga, lo harus fokus sama apa yang lagi lo kerjain di waktu itu. Jangan sampai ke distract sama hal-hal yang gak penting, atau misalkan ke distract sama kerjaan lain gitu. Misalkan ketika lo ada kerjaan ngedit video, tiba-tiba lo punya ide untuk bikin konten, terus lo malah bikin skrip. Hindari hal-hal kayak gitu. Jadi lo fokus dulu sama apa yang lo lagi kerjain di waktu itu. Kalau udah beres, baru lo boleh ngerjain yang lain. Itu yang biasa gue lakuin juga. Dengan begitu, kerjaan kita tuh bakal cepet beres karena kita fokus ke satu kerjaan di waktu itu aja. Coba deh praktekin. Yang keempat, buat batasan waktu pengerjaan. Misal, to-do list gue hari ini ada 3 video yang harus gue edit. Gue akan memberi waktu masing-masing 2 jam untuk pengerjaan satu videonya. Jadi total itu kan berarti 6 jam untuk pengerjaan 3 video. Untuk pembagian waktunya bebas, disesuaikan aja sama waktu kalian. Nah itu harus diatur juga waktunya. Karena kalau misalkan terus-terusan kerja, ngedit di depan komputer, depan laptop, gak baik juga. Jadi dibiasain aja ada waktu istirahatnya. Entah itu mau 10 menit, 15 menit. Yang penting ada istirahatnya lah gitu. Berdiri dulu kayak jalan-jalan dulu kayak ke depan, lihat yang ijo-ijo gitu. Jadi biar kita juga lebih fokus dan bisa lebih relax gitu kan. Gak stres juga ke kitanya. Dan itu sebenarnya masuk ke yang 5 sih. Jangan lupa istirahat dan jangan terlalu banyak kerja tanpa istirahat yang cukup. Tetap ya, istirahat itu penting. Karena kalau kita terlalu mengabaikan istirahat, itu juga gak bagus buat kesehatan gitu. Yang keenam, buat suasana kerja yang nyaman. Ciptain sendiri aja. Kayak gue misalkan ngedekor ruangan ini jadi studio gitu, biar kerjanya lebih nyaman, lebih fokus, dan lebih enjoy. Terus tempatnya juga dijaga selalu bersih, karena itu yang bikin gue nyaman gitu. Kerjanya juga fokus, enak, relax. Nah itu dia tips dari gua biar bisa produktif setiap harinya. Oke guys, sekarang udah jam 12 malam. Suara gue juga udah mulai serak gitu kan. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin aktivitas gue dari pagi sampai tengah malam sekarang. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kalian serap. Sorry kalau videonya membosankan, tapi gue harap sih kalian dapat insight banyak dari video yang gue buat. Bahkan dari semua video yang gue buat, gue harap bisa memberikan manfaat buat kalian semua yang nonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Oh my god, gue melakukan kesalahan. Jadi gue terlalu keras narik kerannya. Jadi dia patah guys, ini benar-benar patah. Jadi bukan copot. Kadang ada hal-hal tidak terduga kayak gini gitu. Untung gue bangunnya pagi banget gitu kan. Kebayang kalau misalkan gue bangunnya siang, terus ada janji di siangnya, tiba-tiba ada kejadian tidak terduga kayak gini kan repot gitu. Tapi kalau misalkan bangunnya pagi banget, jadinya masih bisa diatasi. Oke. Yang pertama adalah gua harus buka dulu ininya nih guys. Terus airnya biarin suruh habis dulu aja. Wow, susah nih. Gua gak punya kunci Inggris lagi. Aduh susah juga ya. Oke, tadi gua udah coba pakai tang dan gagal karena dia tuh udah kenceng banget. Dulu gua pernah ngeliat bokap gua benerin kayak gini kan. Kalau misalkan udah susah dibuka tuh diketok. Coba kita praktekin aja, works atau enggak gitu. Palo kita gini. Kan muter guys, berhasil. Akhirnya kebuka juga nih. Semoga diketok. Karena dia udah keras banget tadi pas dibuka pakai tang itu udah gak kebuka. Jadi gua ketok aja deh. Nah sekarang gua tinggal beli kerannya. Oke, karena sekarang masih jam 8 pagi. Gua takut materialnya belum buka. Mending kita sarapan dulu aja. Kok kita sih? Gua maksudnya. Mending gua sarapan dulu aja. Nih istri gua tadi udah nge-GoFood. Kenapa sih ayah gak masak? Gak ada, telur habis. Ya ampun semuanya habis. Habis? Beli lagi dong sayang. Belanja lagi kalau habis. Atau uangnya habis? Iya, soalnya udah akhir bulan. Oh iya ya, sekarang udah tanggal 2 berapa? 25 ya, udah mau akhir bulan.
Sekarang gua makan sama nasi uduk. Seroknya gak enakan sayang. Guys, jadi kalau misalkan kalian nikah, banyak skill-skill yang harus kalian upgrade. Skill jadi tukang air, tukang pintu, itu harus bisa guys. Kayak kemarin di pintu itu patah kan. Gue juga yang benerin. Kunci. Ya patah tapi kuncinya. Iya. Jadi kekunci di dalam, kan harus dibongkar. Ya dengan berbagai macam cara lah, lihat tutorial dan lain-lain. Akhirnya sekarang bisa lagi tuh dibenerin. Dan gue tuh jarang banget pakai tukang. Kenapa? Karena gue tuh pengen belajar. Oke. Ini gue udah dapat keran yang baru. Ini guys, keran yang baru dan seal tipnya juga. Suara apa sih? Jadi ini harus disil tipin kayak gini, biar dia itu kencang guys. Ini gue kayak tutorial pasang keran ya, cuman nggak apa-apa lah, biar durasinya panjang juga. Enggak, gue pengen kalian tahu aja sih. Setelah jadi bapak-bapak itu apa aja sih aktivitasnya? Ya kayak gini, benerin keran, kerusakan-kerusakan di rumah. Selain ini juga kayak misalkan kuras toren, rusak pintu, ya macam-macam lah kerjaan di rumah gitu. Selain bikin video, ini skill tambahan gue nih. Anda punya masalah di rumah? Hubungi kontak di bawah. Mudah-mudahan pas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, oke. Sepertinya ini sudah selesai. Tanaman yang merah ini jarang disiram. Riana jarang nyiram.